Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan membacakan tentang tata tertib pada Vicon. Yang pertama adalah gunakan nama sekolah untuk join ke Webex. Yang kedua, pelaksanaan akan dimulai tepat waktu. Yang ketiga, dianjurkan menggunakan earphone atau headset agar kualitas suara lebih baik. Yang keempat, selain pembicara atau host dan presenter, diharuskan menonaktifkan mikrofon. Yang kelima, peserta akan diberikan sesi untuk bertanya kepada pemateri dengan cara host menunjuk pembicara dan mengatur sesi tanya jawab. Yang keenam, kepada peserta Vicon yang sudah join di grup Telegram, diharapkan untuk melakukan absensi seusai dilaksanakannya sesi tersebut melalui link yang akan diberikan oleh host atau pemateri lambatnya 1 kali 24 jam setelah pelatihan berakhir sebagai tanda kehadiran. Yang ketujuh, bagi peserta yang memiliki masalah koneksi internet sehingga tidak bisa ikut peserta pada sesi ini, bisa menonton ulang di kanal YouTube Sekolah Pengampu. Demikian tata tertib ini dibuat untuk kelancaran Vicon, diharapkan kerjasama Bapak Ibu semua. Terima kasih. Waktunya saya kembalikan kepada Bapak Arif. Ya Pak ya. Iya Mbak Mirna, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Mbak Mirna. Kita akan mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ya pun. Selamat pagi para peserta kegiatan kita KKGS 2020 Camp Kreatif Guru SMK Indonesia yang kita saat ini sudah di episode ke-6 ya. Ya, kita sudah di episode ke-6. Kita tentang di tema adalah produksi baju APD. Setelah beberapa episode yang lalu, ini adalah rangkaian. Oke, Ibu Bapak peserta, pada pagi ini kita pada episode 6 ini kita di produksi baju APD akan bertemakan materinya adalah meletakkan pola dan memotong bahan. Narasumber yang sudah hadir hari ini ada Ibu Oktovina Lydia. Ya, selamat pagi Ibu Okto. Sebelah Bu Okto ada Ibu Esti Rahayu. Selamat pagi Bu Esti. Ya, mudah-mudahan kita selalu sehat dan kuat ya. Apalagi di tengah wabah ini yang Indonesia sepertinya emang lagi diuji. Baik Ibu Bapak peserta, kita akan mulai saja kepada Ibu narasumber, Bu Oktovina Lydia dan Bu Esti. Kami persilakan. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu dan selamat bergabung kembali dalam kegiatan kita di Camp Kreatif Guru SMK Indonesia pada pertemuan yang ke-6 hari ini. Tapi pun, ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba untuk membuat pola APD baju hazmat dan hari ini kegiatan kita akan melanjutkan untuk meletakkan pola di atas bahan atau kain dan dilanjutkan untuk memotong bahan. Sebelum kita meletakkan pola dan memotong kain, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan kita persiapkan untuk alat dan bahannya. Ya, hari ini untuk proses membuat baju hazmat, di mana kegiatannya untuk meletakkan pola dan memotong kain. Ya, hal-hal yang perlu diperhatikan seperti ruangan harus bersih dan aman. Yang kedua, meja potong sudah bersih. Dan selanjutnya kita akan menyiapkan bahan dan alat yang harus dipersiapkan. Untuk bahan, yang kita pergunakan adalah bahan taslan Korea 3,5 meter untuk 1 baju hazmat. Alat-alat yang kita pergunakan yang pertama adalah gunting bahan atau kain. Ya. Yang kedua gunting listrik, ketiga penggaris, pita ukur, kapur jahit,
penggaris. Dan yang keenam, kita memakai pemberat yang dipergunakan sebagai alat untuk menahan pola pada saat kita meletakkan pola di atas bahan atau garis. Ya. Untuk selanjutnya kita bisa melihat tayangan di video untuk kegiatannya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Oktavina Lydia, guru tata busana di SMK Negeri 3 Metro. Setelah kemarin kita membuat pola, pada hari ini kita akan meletakkan pola di atas bahan dan dilanjutkan untuk memotong bahan. Persiapan yang diperlukan diantaranya yaitu bahan yang akan kita potong menggunakan bahan taslan Korea. Alat-alat yang diperlukan untuk memotong bahan diantaranya gunting bahan, penggaris bentuk, pita ukur, pemberat, dan kapur jahit. Setelah bahan dan alat disiapkan, kita akan meletakkan pola di atas bahan. Meletakkan pola di atas bahan, kita akan memberi tanda untuk batas jahitan atau kampu. Setelah kita memberi tanda untuk jahitan atau kampu, selanjutnya kita memotong bahan. APD baju hazmat yang terdiri dari badan, lengan, dan tutup kepala. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami bagikan untuk belajar bersama. Kami juga sebelumnya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman di tim busana
SMK Negeri 3, juga untuk Ibu Indri yang sudah mendampingi kami selama kami mengerjakan baju APD baju hazmat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu untuk jadi rekan-rekan peserta itu materi sudah kita sampaikan dan sudah saya share di grup WA maupun Telegram. Jadi videonya sudah saya. Nanti kalau materi akan kita upload ulang di Google Classroom ya para peserta. Oke, jadi setelah melanjutkan dari yang kemarin kita membuat pola ya Bu ya, membuat pola, habis itu dari kita lanjutkan dengan meletakkan pola dan dipotong gitu ya. Tadi per setel baju itu membutuhkan berapa? Untuk satu baju kita memerlukan kurang lebih 3,5 meter. Oh, 3,5 meter ya. 3,5 meter itu dapat satu setel yang sudah termasuk untuk kepala ya. Oke, baik para peserta, kalau ada yang ingin kita sharingkan, kita diskusi, ya bisa melalui chat ataupun menunjukkan tangan ya, ada ikon tangan itu maka akan kami buka mic-nya. Oke. Wah, sudah ada nih dari Ibu Ainu Raina. Oke, kita buka ya. Selamat pagi Ibu Ainun. Selamat pagi. Iki lho Oh, kayaknya belum fokus ini Bu Ainun. Halo Ibu Ainun, apakah mau bertanya? Berdiskusi. Oke. Ini ada dari Ibu Dini Wulandari. Pertanyaan begini, Bu Okto. Untuk lebar kampuhnya berapa sentimeter? Apakah dengan lebar kampuh seperti itu seperti kita membuat pakaian biasa? Terima kasih. Ya, kemarin kami untuk kampuhnya 1,5 cm itu. Jadi 1,5 cm. Cukup Bu ya? Sudah cukup. Oke. Terus Ibu Yuniza, bahan taslan lebarnya berapa? Ya. Untuk bahan taslan lebar bahannya itu 150 cm. Oh, lebarnya 150 cm ya. Jadi kita tinggal memotongnya sepanjangnya itu dia. Ketika kita memotong bahan, tetap kita mengikuti arah serat kain. Jadi Memanjang ya. Kalau kita kan bulu kan itu ya. Jadi 150 atau 150 potong gitu ya. Baru diletakkan polanya digunting sesuai pola itu ya. Mohon dijelaskan dulu pada masing-masing bagian. Dari Ibu nggak kelihatan tulisannya. Untuk masing-masing bagian, kampuhnya 1,5, hanya pada bagian leher 1 cm Ibu. Khusus leher ya, untuk sambungan topi. Jadi semuanya sama 1,5, tapi kalau bagian leher 1. Dan untuk kelim, untuk tempat karet kita pakai 2 cm Bu. Kelim bawah celana dan bawah lengan. Itu kelimnya. Dari Ibu Devi Mutia, kayak Bu. Apakah bahan yang Ibu gunakan berbeda dengan bahan spongebob? Kira-kira perbedaannya apa? Bahan untuk spongebob dan taslan memang berbeda Ibu, dari teksturnya juga berbeda. Kalau taslan kemarin parasut. Oh, lebih ke parasut ya? Lebih ke parasut. Iya. Oh, tapi kan ini kan diizinkan ya peserta membuat dari bahan spongebob ya? Tetap diizinkan untuk membuat
dengan bahan spons. Oke. Nah, ini ada lagi dari Ibu Wulandari. 1,5 cm itu semua bagian. Berarti, oh tadi kita udah jawab ya, bahwa berbeda. Terus kalau kerung lengan dan pesaknya? Untuk kerung lengan dan pesak kemarin masih tetap. Masih tetap ya, di 1,5. 1,5. Oke, coba ini ya. Siapa tahu ada yang bertanya atau diskusi tidak melalui chat. Nanti Ibu Ain sudah ini. Ibu Devi. Halo Ibu Devi. Halo Ibu Devi. Selamat pagi. Ibu Devi. Ibu Devi, selamat pagi. Ya, kita ganti yang lain. Ke Ibu Dian ya, Pak. Ibu Dian Sukma. Selamat pagi Ibu Dian. Selamat pagi. Ibu Dian. Oh. Okay. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Fatini Banten, SMK Negeri 1 Tangerang. Bagaimana kalau topi di dalamnya didobel, bahan katun boleh nggak? Iya, untuk gimana? kalau untuk di double, Kita apa ya? Tidak boleh. Ya. Mungkin kita bisa review yang pertemuan dengan Pak Sri Sabtono kemarin itu kan merujuk ke APD bagi tim medis itu sebaiknya memang yang menggunakan bahan waterproof. Jadi kalau untuk lapisan mungkin sebaiknya juga yang sejenis seperti yang waterproof juga. Ya lebih aman juga malah. Ya. Iya. Jadi mungkin kalau misalnya didobel dulu untuk tutup kepalanya, jadi ada 4 lapis, tapi harapannya bahannya tetap sama dengan yang kedap air. Ya, gitu ya. Ini kok ada tanda Gitu ya, Bu. Makasih dokter. Jadi kita lanjut yang mungkin mau lewat suara ini. Ibu Raja Rahmawati. Halo, selamat pagi. Ibu Rahmawati. Halo, selamat pagi. Ibu Rahmawati. Oke, selamat pagi Ibu Kartini Halim. Ibu Kartini, selamat pagi. Selamat pagi. Oh iya, Ibu ada yang perlu kita sharing bersama Bu, gimana Bu? Silakan kalau mau bertanya atau berdiskusi. Mana Bu? Pagi Ibu Kartini. Iya pagi. Iya. Dari sekolah mana Ibu? Maaf, sebelumnya dari sekolah mana jenengan Ibu? Dari SMK 3 Malang. Oh, Malang, SMK Negeri 3 Malang. Oh iya, monggo Bu. Terima kasih Ibu Okto, juga Ibu Esi. Bagus sekali contohnya. Tadi di sana saya lihat ada gunting listrik. Digunakan untuk bagian mana itu Ibu? Terima kasih. Terima kasih Bu. Kemarin kami menggunakan gunting listrik ketika kami membuat atau memotong bahan dengan jumlah yang banyak Bu. Jadi satu gulung kain kemarin kita lipat dan meletakkan polanya jadi satu dan langsung kita potong dengan jumlah yang banyak itu. Terima kasih. Berarti kalau kamu produk tidak masak, cukup menggunakan gunting biasa gitu. Ibu, ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Kartini. Waalaikumsalam Pak Ilan. Terima kasih. Ini
Bawahnya ini ya. Ini juga yang mana atasnya ya. Nah, dari Ibu naik lagi. Dari Ibu Ikmentari. Bagaimana dengan penambahan untuk lidah resleting? Apakah pola lidah resletingnya itu langsung ditambahkan atau dipotong tersendiri seperti kemeja? Ya, terima kasih Bu. Kemarin pada saat kita membuat pola dasar untuk penambahan resleting kan ada 2 cm ya Bu. Jadi ketika kita memotong bahan, tinggal menambahkan ini aja Bu, 1 sampai 1,5 aja. Karena pada di pola sudah ada 2 cm. Ditambahkan. Oh, terima kasih Bu. Mungkin menambahkan Pak. Iya, gimana? Maksudnya mungkin ini kan untuk kita sharing yang sudah kita lakukan yang dari tim SMK 3 Metro lakukan itu produksi APD dengan model desain yang seperti di belakang ini atau yang sudah dicontohkan oleh Bu Ota barusan. Mungkin nanti kalau ibu-ibu atau peserta KKBS mau berkreasi mungkin bisa diimprovekan saja atau misalkan mau ditambahkan dengan memberikan lidah pada bagian resleting mau silakan aja kita silakan. Oh, Jadi improv aja. ya. Berimprovisasi tapi sesuai standar keamanan. Ya, Ya. tetap mengacu yang sudah disampaikan kemarin Pak Sri. Oh iya. Oke, terima kasih Bu Esti pertanyaannya. Nah, nih ada dari SMK Negeri 6 Semarang. Bu Nurhaida Rahmawati. Untuk penyelesaian bagian muka atau wajah menggunakan karet semua atau hanya sebagian saja. Terima kasih Bu. Kemarin jadi keliling ya Bu, untuk karetnya kan nggak bisa sebagian karena harus menutup rapat di wajah. Iya. Dan kalau misalnya dengan memakai karet kesulitan, kita bisa memakai tali. Nah, ini tali pakai tali. Ya, kita itu full ya Bu ya. Full. Ini yang memakai karet dan ini pakai tali. Oh beda ya. Iya. Jadi yang di belakang kita ini Ibu, jadi yang sebelahnya warna kuning itu emang full karet. Yang biru ini dia menggunakan tali. Ada juga dari Ibu Eli Siralahi, ya. Bahan sebelum dijahit, saya cek pas disemprot bagian dalam apakah bahan ini harus diganti. Pas disemprot, jadi pengecekan bahan. Jadi kayaknya perlu dicoba. Oh iya, kalau ya ada seperti ada dari Sritek kemarin kita harus mengecek bahan, apakah bahan itu kedap air gitu ya. Boleh disemprot dan seandainya itu langsung dijahit juga boleh. Yang sendiri lembab. Ya. Besi paling tambahan Besi. Ya, mungkin ini kan yang dimaksud Pak Sri Sabtono kemarin. Ya. Bahasanya ini masuk bagian kelompok bagian yang mana gitu, ada tambahnya yang levelnya sampai 8. Kalau untuk yang level ke-8 itu memang harus sempurna semua, artinya tidak ada toleransi lembab, lembabannya tidak ada gitu, harus kedap air seperti itu. Kalau untuk kita kemarin kan sudah disepakati bahan yang bisa dipergunakan untuk kegiatan KKBS ini sejenis parasut atau taslan Korea dan spoonboard seperti itu. Jadi tetap aja digunakan masalah ya Bu ya. Misalnya termasuk dalam spoonboard atau taslan Korea. Begitu Ibu Eli Sidalahi.
Oke, ini coba Bu Lina Sari. Selamat pagi Bu Lina Sari. Halo, selamat pagi Bu Lina Sari. Lanjut aja nih ke Ibu Nining Suhartini. Pagi Bu Nining Suhartini, selamat pagi. Halo Bu Nining, selamat pagi. Pagi Ibu Nining. Ya, selamat pagi Bu. Ya ampun. Ibu Nining. Halo. Oh. Tetap karo kita. Jadi kita lewatin ya. Ibu Sumirayana. Selamat pagi Ibu Sumirayana. Halo Ibu Sumi. Pagi Ibu Sumi. Jalan ini. Coba kita kontak Ibu Wahyuni. Halo Ibu Wahyuni. Selamat pagi Ibu Wahyuni. Halo, selamat pagi. Ibu Wahyuni, selamat pagi. Pak Tia, tolong diputar ulang coba Pak videonya yang tadi. Untuk penyegaran lagi lah, review ulangan. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Oktavina Lydia, guru tata busana di SMK Negeri 3 Metro. Setelah kemarin kita membuat pola, pada hari ini kita akan meletakkan pola di atas bahan dan dilanjutkan untuk memotong bahan. Persiapan yang diperlukan diantaranya yaitu bahan yang akan kita potong menggunakan bahan taslan Korea. Alat-alat yang diperlukan untuk memotong bahan diantaranya gunting bahan, penggaris bentuk, pita ukur, pemberat, dan kapur jahit. Setelah bahan dan alat disiapkan, kita akan meletakkan pola di atas bahan. Meletakkan pola di atas bahan, kita akan memberi tanda untuk batas jahitan atau kampu. Setelah kita memberi tanda untuk jahitan atau kampu, selanjutnya kita memotong bahan.
baju hazmat yang terdiri dari badan, lengan, dan tutup kepala. Yang kita lanjutkan yang kemarin dari materi Pak Sri Basuki ya. Yang mana ini? Yang pengujian level itu. Yang pengujian level. Yang di link YouTube itu pengujian level yang daftar onkologi itu. Ya. Oke. Ini udah kita Oke, para peserta, mengingatkan ini link absensinya sudah kita share ya. Linknya sudah ada. Silakan untuk melakukan absensi. Jadi ya berlakunya 1 kali 24 jam ya ini linknya untuk absensinya. Karena waktu itu juga ada yang pernah chat ke saya terlupa untuk absen, jadi sudah lewat dari 24 jam. Oke. Untuk materi yang kemarin kan sudah kita upload semua di Google Classroom. Tapi kan kita ada dua kelas itu sebenarnya. Karena emang ada yang tambahan, kelas tambahan. Mungkin yang kelas tambahan, mohon maaf untuk ibu yang sudah tergabung tapi belum lengkap materinya, emang karena saya belum sempat untuk upload. Mudah-mudahan dari ini saya dikasih kesempatan waktu untuk longgar, saya upload semuanya sehingga bisa langsung dipelajari. Gimana Bu pesannya kalau mau pembuatan baju les mandiri tadi kemarin? Kesannya ya hanya itu yang bisa kita lakukan untuk membantu tim medis dengan apa yang kita miliki aja. Besi gimana? Ya, yang jelas untuk kami di SMK 3 berterima kasih ya karena dikasih kesempatan untuk bisa memberikan walaupun mungkin tidak maksimal untuk tim medis yang ada di Kota Metro ini, setidaknya kami ingin juga berbagi dengan apa yang dijalani oleh medis ya, tim medis yang ada di Metro khususnya ya. Jadi kami bisa memberikan sedikit yang kami mampu lakukan seperti itu. Jadi semua tim guru besar terlibat ya, guru dan siswa kami libatkan ya. Kalau anak-anak senang ya mungkin. Ya dengan mengikuti prosedur yang diberikan dari pemerintah, kita tetap menjaga jarak. Iya, masker ya. Oke, sambil menyaksikan ini ya, kita review materinya Pak Sri Sabtono ya, mungkin terkait dengan bahan ya, jadi mungkin biar simpel lah. Jadi level keamanannya berbeda. Jadi kalau mungkin bahan yang kita gunakan nanti kita sesuaikan saja. Nanti kan itu biar tenaga medis yang cocok fungsinya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Adi Nugraha, spesialis bedah onkologi dengan tim Bapak Serti yang mencoba untuk mereview berbagai macam baju hazmat. Seperti kita ketahui, kalau baju-baju ini itu seakan-akan modelnya sama saja, tetapi kualitasnya berbeda-beda. Semuanya berguna, tetapi nanti tinggal pemilahannya apakah masuk ke zona 1 yang merawat COVID, apakah zona 2 atau zona 3. Baiklah, ada 3 tahap penilaian. Yang pertama, apakah bahannya itu kedap air, yaitu dilihat dengan menuangkan air ke dalam bahan itu, apakah seperti air di atas daun talas. Yang kedua, menyemprotkan air dengan tekanan spray saja. Menyemprotkannya di seluruh bagian dari kain dan juga dari jahitan-jahitan. Yang ketiga adalah menyiram dengan air dengan tekanan yang tinggi. Ya, mari kita mulai. Yang pertama kita tumpahkan dulu airnya di model yang pertama. Oke, bagus. Langsung kita tes semprot. Ini tadi tidak ada untuk tes semprot, kita lihat. Ini basah. Jadi untuk baju ini kita tidak perlu lagi dengan bahan dasar spongebob. Itu tidak bisa dipakai di level 1. Berarti masuk ke level kedua. Kita tes baju yang berwarna orange ini. Pertama, apakah seperti air di atas daun talas? Ya. Sekarang kita coba semprot. Ini. Agak basah sedikit, tapi tidak sebasah dari yang biru tadi. Ini juga berarti tidak bisa masuk ke ruang isolasi. Ini dari bahan bukan sponsor, polyester. PE kalau ya. Kita tes. Bagus. Oke, sekarang kita lihat apakah tembus atau tidak. Kering. Nah, kalau tahap ini sudah selesai, kita cek di jahitan. Agak lembab. Jadi bahannya tahan, tidak tembus sama sekali, tetapi di jahitannya agak lembab. Ke tangan. Selanjutnya baju putih ini bahannya parasut, mudah-mudahan bagus. Tes. Tidak seperti yang tadi air di atas daun talas, agak basah. Ada bekas basahan, tidak seperti yang dua tadi. Kita tes di jahitan. Basah. Jadi mungkin harus berhati-hati. Mudah-mudahan ini barang palsu dari Kemenkes, karena di sini ada cap dari Kemenkes. Saya tidak tahu apakah ini karena dapat dari donasi, apakah ini benar-benar dari Kemenkes atau yang sudah dipalsukan. Jadi teman-teman hati-hati, kalau sudah ada cap jangan langsung percaya, karena kami takut itu sudah dipalsukan.
Oke, selanjutnya Ini parafit tapi dua. bahannya lapis. parasut 2 lapis ya Pak Septi ya? Ya. 2 lapis, jadi harusnya lebih tahan. Coba kita tes. Sini. Kering. Coba kita tes semprot. Kering. Ya, ini bagus semuanya di seal. Tetapi sealnya itu harus juga bagus. Ini sealnya mudah lepas. Jadi kalau ini sebenarnya reuse, tetapi kalau sealnya di 1-2 kali dicuci mudah lepas, sudah fungsinya tentu sudah berbeda. Dan ini ada bagian-bagian yang tidak di seal seperti lengan, pundak, itu juga harusnya di seal. Yes. Kemudian ada kelemahan satu lagi untuk sampel memang lebih indah, tetapi itu tidak bisa di seal kalau ada rempel. Coba kita tes di atas rempelnya. Basah. Jadi kelemahan yang ini adalah ada rempel yang tidak bisa di seal sehingga bocor dan sealnya kurang paten. Oke, kita ke yang terakhir. Ini dari bahan yang memang asalnya dari jas hujan. Ya, coba kita. Bagus sekali seperti air di atas daun talas. Oke, sama sekali tidak tembus. Kedua, kita lihat zippernya. Zippernya ini sudah zipper yang waterproof. Zippernya zipper yang waterproof. Ini lidahnya itu kalau kita lihat ada di dalam. Jadi ada double pelindungnya ada di dalam. Jadi kalau dibuka tetap ada pelindung. Tipe yang tadi pelindungnya ada di luar. Ada di luar, sebenarnya sama saja di dalam di luar. Kalau dibuat dua dalam luar jauh lebih bagus. Tetapi ini seperti tadi, ini zippernya adalah zipper yang biasa, tentunya tembus dengan air. Lagi, ya, basah. Oke, ini bagus, semuanya di seal. Kita akan coba dengan disemprot dengan air. Saya memakai base layer. Base layer ini biasa dipakai untuk olahraga, tetapi akan sangat membantu karena dia menyerap keringat dan sehingga tidak terlalu panas dan nyaman setelah kita pakai baju hazmat. Oke, kita tes dengan siraman air. Ini kita akan pakai handscoon sebenarnya dua lapis. Ini lapisan yang di luar. Sebaiknya akan lebih baik lagi kalau ini harusnya melebihi sekitar setengah dari tangan. Supaya tidak terangkat oleh handscoon, akan lebih baik lagi kalau dikasih tahanan kayak yang hijabers pakai, ada karet di sini sehingga dia tidak tertarik pada waktu memakai handscoon. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Ini resleting harus sampai di atas dagu. Kemudian di luar kita pakai handscoon objin sehingga menutupi sampai daerah siku. Ya, oke, kita tes. Ini dibesarkan lagi.
Oke, cukup bagian skillnya. Cukup bagian skill manifest. Oke, cukup. Pak Septi tolong dites. Kering. Alhamdulillah. Sip. Ya. Alhamdulillah, bagian dalam kering. Ini juga tidak tembus. Tadi yang disemprot di daerah sil kering. Ini kering. Kering. Sehingga untuk hazmat ini bisa masuk untuk level 1. Insya Allah teman-teman yang ada di ruang isolasi yang merawat COVID positif akan aman karena hazmatnya dan APD-nya lengkap dengan kualitas yang prima. Selamat bertugas, semangat terus, kita bersatu melawan COVID. Ya itu sekedar refresh kita ya para peserta. Jadi level dari bahan tadi memang menentukan ruangan mana dan yang kita gunakan. Karena emang standarnya tinggi, jadi bagaimanapun keamanan itu yang paling kita prioritaskan, ya, Bapak. Oke. Ada yang bertanya lagi, Bu? Ini dari Bu. Mau tanya, untuk rompok itu bagian mana saja yang dirompok dan ukurannya berapa sentimeter? Iya Ibu, kemarin kita mencoba untuk rompoknya itu ternyata penyelesaiannya seperti kambuh pipih Ibu. Jadi kami memakai kambuh pipih pada bagian tengah belakang, bagian sisi lengan, dan lipat celana Ibu. Bagiannya tadi? Bagian sisi lengan, tengah belakang, dan bagian pipa celana. Terima kasih. Ukurannya? Ukurannya rokoknya? Iya. Untuk ukuran, tadi kambuh 1,5, jadi dari 1,5 itu bisa dijadikan minimal 0,5 senti dari kambuh yang ada. Ya, untuk minimal. Minimalnya. Oke. Nanti ya tolong di link absennya dinaikin lagi. Link absennya banyak. Mungkin lah susah manjatnya. Oke, mengingatkan kembali untuk absensinya sudah ada di link chatnya, dan nanti di WA kita share juga ya. Oke, ini ada yang bertanya lagi dari Ibu Hikmetari. Benangnya apakah ada ketentuan benang khusus? Untuk benang kemarin kami memakai benang biasa Ibu, dan untuk jarumnya diusahakan jarum yang nomornya paling kecil. Nomor berapa? Nomor 9 atau nomor 11 Ibu, supaya tidak ada lubang yang lebih besar. Gitu ya. Jarum nomor 9 itu agak susah ya Bu ya? Karena itu untuk kain yang tipis. Oh gitu ya. Jadi jarum nomor 9 atau nomor 11. Karena lubangnya biar kecil-kecil. Terus ada lagi nih dari Ibu Kurnia, 3,5 meter bahan itu sudah termasuk cover sus atau bagaimana? Ya Ibu, 3,5 meter itu sudah termasuk semua, dan kemarin juga ada kelebihan juga. Jadi kurang lebih
Oh, gitu Tapi ya. 3,5 itu udah cukup dan ada kelebihan. Itu Bu. Terima kasih Bu. Iya, masuk. Pemasangan resleting awal. Ini dari Ibu Cendekia Bangsa Pancet. Nah, jadi kayaknya mana? Pemasangan resleting awal di pas garis leher apa agak naik ditutup kepala. Pas leher. Iya. Jadi untuk pemasangan resleting di awal itu di pas garis leher. Pas garis leher ya. Dan untuk menjahit kemarin lebih mudahnya kita menentukan pesak di yang bagian depan dulu, baru resleting. Setelah itu untuk bagian-bagian yang lainnya. Begitu Bu. Ya. Jadi yang ya pas leher ya. Jadi ya. Kayak kita yang produksi pas leher. Oke. Mudah-mudahan sharing kita ini saling melengkapi ya Bu ya. Saling melengkapi saja apa yang sudah dilakukan oleh kami di sekitar juga itu. Jadi mudah-mudahan dengan sharing ini saling menguatkan aja kita, saling berbagi. Oke, kayaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Materi besok kita di ini ya tentang stance ya. Menjahit ya. Menjahit dan pembuatan sepatu ya. Jadi dengan Ibu Sri Hati ya, Bu ya. Sri Hati dari PMTK. Selain ini Bu Esti, jadi keterlibatannya kemarin kurang lebih berapa siswa yang terlibat? Siswa yang terlibat kurang lebih sekitar 20. Jadi sistemnya kemarin itu kan karena kita juga mengindahkan peraturan yang sudah diberikan ya, yang sudah diinformasikan ke Indonesia. Jadi kita kemarin itu ada waktu tertentu saja untuk mengumpulkan, memberikan informasi terkait untuk bagaimana proses penjahitannya gitu kan. Kemudian anak-anak itu bisa menyelesaikannya di rumah. Oh gitu. Pembebasan di rumah dengan bentar. Dengan catatan ya itu kita sudah punya kriteria yang baiknya itu, jangan sampai anak juga tidak rapi. Oh iya. Sudah ada kriteria awalnya sudah kita tentukan. Oh iya. Ini ada pertanyaan di Telegram dari Ibu Susan Santi. Pada pertemuan sebelumnya, penyelesaian pakai kartu PP atau berubah karena hari kedua pertemuan rompok lalu berubah jadi kartu PP. Mana yang benar? Itu dari yang saya masukkan dari peserta. Oh, gitu. Kemarin rombong itu masukan dari peserta Ibu dan kami memakai kartu PP. Oh, gitu ya. Kalau yang peserta memberi masukan, iya. Tapi kalau SMK 3 emang kartu PP. Jadi kan semuanya tergantung dari peserta tadi gitu ya. Terus ya. Improv aja gitu. Ya. Terus ini lagi Bu, dari Ibu Latifah. Bila penyelesaian baju hazmat menggunakan kartu PP, bagaimana penyelesaian kartu bagian pesanya? Baik, itu nanti bisa Bu, nanti bagian bawah itu memakai kampu buka, tapi dengan jahitan yang kuat ya Bu, untuk di bawah resleting. Jadi pada bagian bawah resleting itu pakainya kampu buka supaya tidak kesulitan. Oh, gitu.
Ya, terima kasih. Itu Ibu-ibu ya. Sekarang menunjukkan jam 9:55. Kayaknya mungkin kita bisa akhiri Pak Dia ya. Oke, Ibu-ibu, ada lagi yang ingin ditambahkan atau untuk menanggapi untuk teman-teman berikutnya? Ya. Itu mesti di hati ya. Oke. Oke, gitu ya. Ibu, mungkin di dalam saya menyampaikan ini berbagi materi ada kekurangan, saya juga mohon maaf dan kita akan belajar bersama-sama dan apa yang kita lakukan hanya ingin berbagi, semoga menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bu. Basic. Cukup ya. Oke. Terima kasih Bu. Jadi kesempatan ini emang kesempatan ditunjuknya SMK Negeri 3 Metro sebagai pengaku yang merupakan amanah dan tanggung jawab. Tapi bukan berarti bagaimana kita merasa paling ikut tidak. Karena ini adalah sifatnya adalah saling berbagi, kita saling menguatkan bagaimana saling berbagi kepada rekan-rekan yang lain. Justru kami merasa bahwa di para peserta mungkin ada yang jauh kemampuannya lebih daripada kami. Dan juga ini kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada direktorat yang sudah mempercayakan kegiatan ini kepada SMK Negeri 3 Metro. Terutama kepada narasumber lain yang juga sudah mendukung kegiatan ini. Sampai jumpa di episode ke-7 besok Selasa. Kita akan bersama Ibu Sri Hati dari PMK Dispar yang beliau adalah Kepala Departemen Pusat. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ibu Mbak Nirna di Direktorat, Mbak. Silakan Mbak Nirna. Iya. Ya, terima kasih Pak Arif atas waktunya. Karena memang waktu sudah mendekati pukul 10, sesi ini akan segera berakhir. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Novina Lydia SPD selaku narasumber yang telah menyampaikan dengan baik, dan Pak Arif yang telah menjalankan atau memandu acara ini sehingga berjalan dengan lancar. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah bergabung. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Oktovina Lydia ini bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih Pak Arif. Ya, terima kasih Mbak Nirna. Terima kasih.